Nah, jika seseorang meninggalkan dari ketiga jenis perkara yang ada dalam sholat itu. Bagaimana jika seseorang meninggalkan yang wajib, meninggalkan rukun? Bagaimana jika seseorang itu meninggalkan yang sunnah ab'ad? Bagaimana pula jika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang hukumnya adalah sunnah hay'ah sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wal matruku minas sholati thalathatu asya'a, fardun wa sunnatun wa hay'atun. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi, bal in zakarahu wa zamanu qaribun ata bihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi, lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min ar-raka'ati bana 'alal yaqini wa huwa al-aqallu wa sajada lis-sahwi. Wa sujud sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu agama.
Semoga keberadaan kita pada pagi hari ini menjadi amalan solehan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa untuk mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita hadir dalam majelis ini, motivasinya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah ta'ala. Mari kita melanjutkan pengajian kita dalam kitab Matan Abi Syuja' atau Matnul Ghayah wa Taqrib. Kita sampai tentang fasal menjelaskan tentang sesuatu yang ditinggalkan di dalam sholat. Bagaimana apa yang ditinggalkan dan bagaimana konsekuensi dari meninggalkan hal-hal tersebut. Faslun utawi iki iku fasal suwiji, wal matruku lan utawi perkara kang den tinggal minas sholati saking sholat iku salah satu asya'a ana telu pira-pira perkara. Iku fardhon suci fardu wa sunnatun lan sunnah wa hayatun lan hay'ah. Fal fardu mongko utawi kang fardu la yanubu iku la yanubu orang ganti anhu sangking al fardu apa sujudus sahwi sujud sahwi. Bal in zakarahu balik lamun nutur bal in zakarahu balik lamun eling ing al fardu sapa wong ing al fardu wa zamanu halih utawi zamane iku qaribun cedhek ata mongko teka sapa wong bihi kelawan al fardu wa banalan bangun alaihi ing atase al fardu wa sajadalan sujud sapa wong lisahwi krana lali wa sunnatulan utai sunnah iku la ya'udu ora bali ilaiha maring sunnah ba'da talabbusi ing dalam sawuse ngelakoni bil fardhi kelawan kang fardu. Lakinnahu tetapi ne wong iku yasjudu sujud sapa wong lisahwi krana lali anha saking as-sunnah. Wal hay'atu lan hay'ah iku la ya'udu ora bali sapa wong ilaiha maring hay'ah ba'da tarkiha ing dalam sawuse ninggal hay'ah. Wala yasjudu lan ora sujud sapa wong lisahwi krana lali anha saking hay'ah. Wa idza syakka lan tatkalane ragu sapa wong fi adadima ing dalem wilangane barang ata kang wis teka sapa wong bihi kelawan ma nyatane minar rakaati saking pira-pira rakaat bana mongko bangun sapa wong alal yakini ing atase kang yakin. Wa huwa lan utawi al yaqin iku al aqallu kang luwih sedidik. Wa sajadalan sujud sapa wong lisahwi krana lali. Wa sujudus sahwi lan utawi sujud sahwi iku sunnatun sunnah. Wa mahalluhu lan utawi panggonane sujudus sahwi iku qabla salami ing dalem sadurunge salam. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV yang berbahagia, perkara yang ditinggalkan dalam sholat kita tahu kemarin hal-hal yang terkait dengan sholat itu ada kalanya fardu yang disebut dengan furudus sholah atau arkanus sholah. Ada yang sunnah yang dimaksud sunnah ini ada dua. Ada sunnah ab'ad dan ada sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad ini yang di dalam kitab ini itu yang diibarahkan oleh mu'allif wa sunnatun. Sunnah yang dimaksud adalah sunnah ab'ad. Kemudian yang ketiga adalah sunnah hay'ah. Dan masing-masing
dari seluruhnya itu sudah kita jelaskan secara rinci. Apa hal-hal yang menjadi rukun sholat, apa hal-hal yang menjadi sunnah ab'ad sholat, dan apa hal-hal yang menjadi sunnah hayat sholat. Semuanya sudah kita baca, kita jelaskan, kita rinci. Nah, sekarang adalah bagaimana jika seseorang meninggalkan dari ketiga jenis perkara yang ada dalam sholat itu. Bagaimana jika seseorang meninggalkan yang wajib, meninggalkan rukun? Bagaimana jika seseorang itu meninggalkan yang sunnah ab'ad? Bagaimana pula jika seseorang itu meninggalkan sesuatu yang hukumnya adalah sunnah hay'ah sholat? Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, yang pertama adalah meninggalkan yang fardu. Nah, berarti meninggalkan sesuatu yang menjadi rukun daripada sholat. Nah, mu'alif mengatakan bahwa sesuatu yang fardu itu tidak bisa diganti dengan sujudus sahwi. Nah, tidak bisa diganti dengan sujudus sahwi. Nah, jika dia mengingatnya, waktunya itu belum lama, maka dia melakukan apa yang dilupakan, kemudian dia sujud sahwi di belakang. Misalnya seseorang setelah dia berdiri, kemudian dia langsung sujud setelah berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian surat. Setelah itu langsung dia sujud. Berarti dia lupa apa? Dia melupakan rukuk dan i'tidal. Dia melupakan rukuk dan i'tidal. Maka ketika dia masih dalam keadaan sujud, kemudian dia ingat bahwasanya dia belum melaksanakan rukuk, maka di sini dia harus kembali lagi, kembali berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian baru sujud. Nah, karena zamannya masih qarib. Nah, ini qarib ini acuannya apa? Acuannya adalah sampai pada rukun yang sama yang ditinggalkan pada rakaat berikutnya. Jadi selama seseorang itu masih belum sampai pada rukun atau fardu yang sama yang ditinggalkan di awal, maka di sini dia harus kembali lagi pada posisi yang yang dia tinggalkan. Nah, jadi misalnya dia lupa rukuk tadi, kemudian dia ingatnya setelah sujud. Ketika duduk di antara dua sujud, dia ingat, loh, tadi saya, dalam hatinya dia mengatakan saya belum sujud, belum rukuk. Maka berdiri lagi, baru kemudian rukuk, i'tidal, dan seterusnya. Nah, jadi kalau jaraknya itu belum lama, maka dia harus kembali pada posisi yang dia lupakan dan mengerjakan apa yang dilupakannya. Nah, ini untuk sesuatu yang fardu jika waktunya itu masih dekat dan dia meninggalkannya karena lupa. Tapi kalau enggak karena lupa, maka batal, puasanya batal. Misalnya dengan sengaja seseorang sholat, bukan puasa. Jadi puasanya batal kalau sengaja seseorang. Kalau seseorang itu sengaja meninggalkan rukun dalam sholat, maka sholatnya batal. Misalnya dia sengaja nggak rukuk, langsung sujud, maka berarti batal sholatnya. Tapi kalau dia ingat, dia lupa, kemudian dia langsung sujud, lupa nggak rukuk, maka di sini sholatnya nggak batal, tetapi dia harus, ketika dia ingat dan masanya masih dekat, dia harus kembali lagi, kemudian melakukan apa yang dia lupakan dalam sholat tersebut. Nah, kalau misalnya masanya sudah lama,
masanya sudah lama, dengan sekira dia sudah sampai pada posisi yang dia lupakan pada rakaat sebelumnya. Misalnya tadi dia lupa nggak rukuk, kemudian sudah berjalan sampai dia masuk pada rakaat yang kedua. Ketika dia rukuk, dia ingat bahwa dia belum rukuk pada rakaat yang pertama. Jadi pada rukuk rakaat yang kedua dia ingat bahwa dia belum rukuk pada rakaat yang pertama. Maka yang dilakukan di sini apa? Dia lanjutkan, dia tetap dalam posisi rukuk dan dianggap bahwa rukuk yang sedang dia kerjakan ini adalah rukuk dari rakaat yang pertama. Rukuk yang sedang zahirnya dia rukuk rakaat yang kedua, tetapi rukuk ini dianggap sebagai rukuk dari rakaat yang kedua, sementara apa yang dia lakukan dalam masa mulai dari lupa sampai rukuk ini itu dianggap nggak ada. Berarti nanti tetap masih menambah 1 rakaat karena rukuk dia ini adalah rukuk dari rakaat yang pertama. Berarti dia masih dapat 1, belum genap dapat 1 rakaat. Demikian juga kalau seseorang ingatnya setelah itu ketika sujud pada rakaat yang kedua, dia lupa nggak rukuk pada rakaat pertama, kemudian dia lanjut karena masih lupa sampai rukuk dia masih lupa juga, i'tidal masih lupa. Ketika sujud dia ingat bahwa pada rakaat yang pertama, ini sudah sujud rakaat yang kedua, dia ingat bahwa pada rakaat yang pertama dia lupa tidak rukuk. Maka di sini juga dianggap bahwa rukuk yang tadi baru dia laksanakan dan sujud yang sekarang dia lakukan itu adalah rukuk i'tidal sujud pada rakaat yang pertama, sehingga nanti dia menambah 1 rakaat. Dianggap nggak ada tadi yang kedua, itu dianggap tidak ada. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini saya kira dulu pernah kita jelaskan masalah ini ketika kita membahas tentang at-tartib dalam sholat. Nah, kalau seseorang sengaja meninggalkan perkara yang fardu, sengaja nggak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun sholat, sesuatu yang fardu. Dia sengaja nggak membaca Al-Fatihah. Hukumnya apa? Batal sholatnya. Batal sholatnya. Kalau dia lupa nggak membaca Al-Fatihah, dia sedang rukuk, loh tadi saya nggak baca Al-Fatihah, maka dia berdiri lagi, kemudian dia baca Fatihah, kemudian dia baru rukuk. Nah, jadi kalau itu sesuatu yang fardu karena lupa, belum lama jaraknya dia harus kembali pada posisi itu, kemudian lanjutkan sholat. Nah, tetapi kalau sengaja dia meninggalkan rukun, misalnya meninggalkan Al-Fatihah, maka di sini batal sholatnya. Nah, sholatnya telah batal karena dia melakukannya dengan sengaja. Nah, dia melakukannya dengan sengaja dalam sesuatu yang hukumnya adalah fardu. Nah, hadirin hadirat yang rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di sini dia mengganti, dia bukan mengganti, kemudian dia sujud sahwi sebelum salam. Jadi tadi orang yang tadi itu, yang tadi meninggalkan wajib, dia kemudian harus kembali pada posisi semula. Nanti sebelum salam dia kemudian melakukan sujud sahwi, sujud 2 kali. Karena lupa, sujudus sahwi. Ini ketentuannya jika seseorang itu meninggalkan perkara yang hukumnya adalah fardu atau disebut juga dengan rukun sholat. Kemudian apabila sekarang jika seseorang itu ingatnya sudah salam, seseorang lupa
belum melakukan sebuah rukun dalam sholatnya, atau mungkin rakaatnya masih kurang 1 rakaat. Dia sholat isya masih 3 rakaat, sudah dia assalamualaikum loh. Kemudian ternyata kurang 1 rakaat, diingatkan oleh orang belakangnya. Nah, jika waktunya itu belum lama, belum ngobrol misalnya, atau belum ngomong yang banyak, maka dia di sini apa? Langsung berdiri lagi menambah 1 rakaat. Jadi dia langsung bisa kembali meskipun dia sudah salam. Tetapi kalau sudah lama, baru diberitahu kalau kurang rakaatnya, maka di sini apa? Dia harus kembali mengulang sholatnya. Waktunya masih ada, dia harus mengulang sholatnya karena dia sudah lama baru ingat. Tetapi jika masih baru, begitu assalamualaikum, kemudian belakang ada yang mengatakan kurang, nah itu maka dia harus berdiri lagi untuk menambah rakaat yang kurang itu. Atau misalnya sujudnya kok sekali tadi misalnya, maka dia kembali posisi, kemudian dia nambah sujudnya. Itu kalau memang jaraknya antara dia ingat dengan salam itu masih sebentar, belum lama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ketentuan bagi orang yang meninggalkan sesuatu yang fardu. Ini enggak tergantikan ya. Sesuatu yang fardu ini enggak tergantikan, harus tetap dilaksanakan. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Jika ingatnya baru, langsung dia berdiri kembali lagi kemudian melaksanakannya. Jika sudah lama sehingga sampai pada posisi yang dia lupakan, maka dia harus menyempurnakannya dan menganggap yang di antara rukun yang ditinggalkan, yang dilupakan sampai dia ingat, itu dianggap tidak ada. Seperti yang tadi kita telah sebutkan, kalaupun bahkan dia sudah salam, dia harus kembali lagi jika masanya belum lama. Ini karena dia fardu, nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Dia menentukan keabsahan sholat. Sekarang yang kedua adalah meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya, sunnah ab'ad itu adalah seperti membaca kunut subuh dalam sholat subuh. Membaca doaul kunut dalam sholat subuh itu sunnah ab'ad. Demikian juga tasyahud awal itu adalah sunnah ab'ad. Nah, maka di sini seseorang yang meninggalkan kunut misalnya dalam sholat subuh, baik dia sengaja atau karena lupa, maka dia harus menggantinya dengan sujudus sahwi. Jadi sujudus sahwi itu kan secara bahasa artinya sujud karena lupa. Sujudus sahwi secara bahasa sujud karena lupa itu. Tetapi sebenarnya sujudus sahwi ini tidak hanya karena lupa saja. Meskipun seseorang dengan sengaja meninggalkan misalnya seperti sunnah ab'ad, itu juga disunnahkan untuk menggantinya dengan sujudus sahwi. Lalu kenapa disebut sujudus sahwi? Karena umumnya sujud ini dipakai karena lupa. Dinamakan karena umumnya kaprahnya itu sujudus sahwi karena lupa. Tetapi ada dalam beberapa kondisi seseorang itu meskipun dia nggak lupa, sengaja dia meninggalkannya, dia sunnah untuk melaksanakan sujudus sahwi. Hadirin rahimakumullah, seperti tadi seseorang dengan sengaja dia meninggalkan sujudus sahwi. Kemudian dia telah sujud, Setelah sujud ingat, oh tadi belum sujud, belum doa kunut.
Nah, maka di sini dia tidak boleh kembali berdiri untuk kunut. Kenapa? Karena dia sudah berpindah dari satu rukun ke rukun berikutnya. Kalau dia sudah sujud, ingat belum kunut, jangan berdiri. Nah, jangan berdiri. Tetapi dia teruskan saja. Nanti sebelum salam dia sujudus sahwi. Tapi kalau masih begini saja, belum sampai sujud, dia bisa berdiri kembali. Misalnya tadi itu, misalnya ketika dia masih begini sudah ada yang mengingatkan di belakang dengan tanda-tanda yang kemarin, misalnya membaca subhanallah atau membaca atau menepuk telapak tangannya, maka dia sebelum dia sujud, maka dia bisa masih kembali lagi. Tetapi kalau dia sudah sudah sujud, jangan kembali. Nggak boleh, kembali ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah berpindah dari rukun ke rukun, rukun i'tidal ke rukun berupa sujud. Sementara doaul qunut itu hukumnya sunnah. Demikian juga kalau seseorang itu lupa, dia tidak tasyahud awal, langsung dia berdiri dari sujud kedua, harusnya dia duduk untuk tasyahud awal, tetapi dia enggak, langsung berdiri. Di sini kalau dia posisinya sudah berdiri, jangan duduk lagi untuk tasyahud awal. Jangan duduk lagi untuk tasyahud awal. Kenapa? Karena dia sudah berpindah dari rukun berupa sujud menuju rukun yang berikutnya, yaitu berdiri untuk membaca suratul Fatihah. Tapi kalau masih belum berdiri, misalnya masih mau berdiri, itu dia bisa kemudian duduk untuk tasyahud awal. Jadi itu ketentuannya, ketentuannya. Karena terkadang sebagian orang tidak memahami. Ketika dia sujud, sudah sujud, lupa belum kunut, berdiri lagi dia. Atau dia sudah berdiri, lupa belum tasyahud awal, kemudian dia duduk lagi, padahal posisi dia sudah sempurna dalam kondisi berdiri. Nah, ini perlu diingat. Kalau kita sudah masuk pada rukun berikutnya, karena meninggalkan yang sunnah, tidak boleh kita kembali. Tetapi jika kita tadi yang pertama, kita sudah sujud tapi belum rukuk, kembali lagi. Karena ini ada rukun yang belum dilaksanakan. Tetapi kalau sunnah, maka tidak boleh kembali lagi karena lupa, tetapi diganti dengan sujudus sahwi nanti sebelum salam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, jika setelah berdiri, ini kasus yang kedua tadi, dia kembali duduk untuk membaca tasyahud dengan sengaja dan dia mengetahui keharamannya, maka batal sholatnya. Sudah dia nggak tasyahud awal, langsung berdiri. Kemudian dia sengaja, ini haram hukumnya, dia duduk lagi, dia sengaja duduk kembali untuk tasyahud awal, maka sholatnya batal. Nah, dari sini batal. Hadirin rahimakumullah. Tapi jika dia lupa bahwa dia sedang sholat, ini kayaknya jarang terjadi. Nah, dia lupa bahwa dia sedang sholat sehingga dia kembali duduk, maka di sini tidak batal sholatnya. Nah, yang kedua ini dia duduknya nggak sengaja. Nah, gimana nggak sengaja? Dia maksudnya lupa bahwa dia sedang sholat kemudian duduk lagi. Ini kayak nggak mungkin ada suatu peristiwa seperti ini. Nah, dia kembali pada posisi tasyahud awal, tetapi dia lupa kalau dia sedang sholat. Nah, yang umum ya kalau dia duduk itu karena dia sengaja, karena dia sengaja untuk duduk kembali, padahal dia sudah pada posisi berpindah ke rukun berikutnya, yaitu berdiri untuk membaca suratul Fatihah. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
hukum ini itu berlaku bagi orang yang lupa. Kalau orang itu sengaja meninggalkan perkara yang sunnah ab'ad tadi itu, maka dia tidak boleh kembali padanya sama sekali, ya, sama sekali tidak boleh kembali kepadanya jika dia sengaja misalnya meninggalkan kunut. Sama sekali tidak boleh kembali padanya. Itu jika ada kesengajaan bagi dia untuk meninggalkannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah tentang sunnah hay'ah. Jadi yang pertama tadi meninggalkan rukun, sudah kita ketahui ketentuannya. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan sunnah ab'ad seperti kunut subuh atau seperti tasyahud awal. Kemudian yang ketiga di sini adalah sunnah hay'at. Seseorang yang melakukan atau meninggalkan sunnah ab'ad, sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah kemarin kita telah sebutkan jumlahnya banyak. Misalnya seseorang nggak membaca ta'awud atau nggak membaca zikir iftitah, tawajjuh, tidak membaca itu bagaimana? Dia tidak diganti dengan sujud sahwi. Seseorang yang meninggalkan sunnah hay'ah, baik dia itu sebagai imam atau dia sebagai makmum atau dia munfarid sholat sendirian, maka dia tidak kembali padanya setelah dia meninggalkannya. Misalnya membaca tadi itu ta'awud sebelum membaca suratul Fatihah. Setelah dia takbiratul ihram membaca zikir tawajjuh atau iftitah, kemudian dia langsung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak baca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia enggak baca itu sebelum membaca Al-Fatihah. Berarti dia sudah meninggalkan sunnah hay'ah. Bagaimana di sini? Di sini tidak boleh baginya kembali padanya. Setelah waladdallin, enggak usah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak usah membaca ta'awud. Karena apa? Ini adalah sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Atau seperti tadi misalnya doaul iftitah, Allahu akbar kabira dan seterusnya. Kalau dia lupa tidak membacanya, atau dia ingat tidak membacanya, sengaja dia tidak membacanya, maka tidak perlu dia kembali atau mengulang atau kemudian membaca setelah dia setelah lewat waktunya. Ini tentang doa tentang sunnah hay'ah. Ini simple. Kemudian dalam sujud sahwi itu dua kali sujud, bukan satu kali. Karena ada yang memahami salah, kemudian dia sujud sahwi cuma satu kali. Jadi dua kali setelah dia selesai membaca tasyahud akhir, kemudian dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, kemudian salam. Yang dibaca itu tasbih. Yang dibaca seperti dalam sujud yang lain adalah tasbih. Tasbih di sini bisa yang umum dibaca oleh orang, subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu misalnya. Atau dia bisa juga dengan tasbih biasa, tasbih dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu juga boleh. Jadi tidak tertentu, yang jelas yang dibaca adalah tasbih. Bahkan seandainya tidak membaca, sujud saja itu juga sudah mencukupi untuk sujudus sahwi. Nah,
tadi sudah kita katakan meskipun namanya sujudus sahwi, tetapi terkadang kenapa tadi kita katakan tidak doanya itu bacaannya tasbih, tidak mesti yang subhanalladzi la yanamu wa la yasu, karena memang sujudus sahwi itu tidak mesti karena lupa. Bisa juga karena seseorang ingat, sengaja meninggalkan sunnah ab'ad, itu pun masih disunnahkan untuk diganti dengan sujudus sahwi. Yang berikutnya mu'alif menjelaskan, apabila seseorang itu lupa tentang bilangan rakaat yang dia lakukan, maka dia berpegang pada bilangan rakaat yang yakin, yang dia yakini. Yang yakin itu ya yang sedikit. Yang yakin itu bukan yang banyak, tetapi yang sedikit. Kemudian dia melakukan sujud sahwi. Misalnya sholat isya 3 atau 4, 3 atau 4, yang pasti ya 3. Kalau 4 belum pasti. Namanya yakin itu yang pasti 3. Kalau yang 4 ini masih, inilah yang diragukan, 4 atau 3. Kalau 3-nya sudah pasti, 4-nya belum pasti. Karena itu dia bersandar atau dia berpegang kepada yang akal, yang sedikit, yaitu 3. Berarti nambah 1 rakaat. Tata caranya seperti itu. Kalau misalnya seseorang sholat maghrib, ini sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, maka berarti 2 rakaat. Seseorang misalnya sholat subuh, ini masih 1 rakaat atau sudah 2 rakaat. Ini kebangetan ini, sholat subuh aja lupa 2 rakaat, dia lupa ini sudah 2 atau 1. Jadi ini apa? Ini maka dia berpedoman kepada rakaat yang sedikit. Kemudian dia melakukan nambah 1 rakaat. Sholat zuhur misalnya, dia ragu ini 3 atau 4, maka 3 berarti. Sholat asar ini 3 atau 4, 3 berarti. Kita yakinkan, yang yakin adalah 3, kemudian kita tambah 1 rakaat. Itu untuk seseorang yang lupa bilangan rakaat. Sebagian orang mudah lupa bilangan rakaat. Setiap kali sholat lupa bilangan rakaatnya. Mungkin karena khusyuknya atau karena tidak khusyuknya, sehingga dia mudah melupakan rakaat. Tetapi di sini bisa jadi itu adalah karena gangguan setan. Gangguan setan yang menggoda dia, membuat dia ragu-ragu terhadap bilangan rakaat. Ini ada tanda-tanda, ini semestinya diruqyah orang seperti ini. Kalau sudah ada setiap kali sholat bilangan rakaat lupa, ini layak untuk segera diruqyah. Agar dia terjauhkan dari gangguan-gangguan jin. Karena ada orang yang punya penyakit seperti itu. Setiap sholat kemudian lupa bilangan rakaatnya. Kalau sampai pada tahap yang sangat parah, maka di sini membahayakan juga bagi dirinya, karena ada tanda-tanda dia mendapatkan gangguan. Sehingga tadi kita katakan patut untuk dia diruqyah. Jadi kalau seandainya kita lupanya sesekali saja, jadi lupanya sesekali, maka tadi dia mendasarkan kepada yang sedikit tadi. Tetapi bagaimana seandainya keraguan itu selalu berulang-ulang, setiap hari selalu berulang-ulang. Besok sholat maghrib ragu lagi, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2. Besok lagi sholat maghrib lupa lagi, 2, 3, 2, 3. Besok lagi begitu lagi, 2, 3, 2, 3. Ragu terus. Setiap hari, setiap sholat maghrib selalu ragu 2 dan 3. Di sini bagaimana? Di sini ini ada kemungkinan ini adalah gangguan setan. Maka kita bisa mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Malik. Mazhab Malik itu
itu boleh mengambil rakaat yang banyak. Jadi ini 2 atau 3, udah 3 salam aja, langsung dia tasyahud akhir kemudian salam. Besok nggak akan lupa lagi, karena biasanya kalau terjadi berulang-ulang ini adalah ada godaan dari jin yang mengganggu dia. Sehingga dalam posisi seperti ini, yaitu harus dilawan dengan cara salah satunya adalah mengikuti mazhab Malik tadi. Sehingga besok jinnya udah gimana, wong dia mau diganggu begini dia sudah langsung menyatakan misalnya 3 rakaat. Contohnya itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu apa? Berpegang kepada akal rakaat yang sedikit, karena yang yakin itu adalah rakaat yang sedikit. Antara 2-3 2, antara 3-4 3, itu yang dibuat pedoman dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki itu bisa mengambil rakaat yang banyak, apalagi jika seseorang misalnya diterpa keraguan yang terus-menerus setiap kali sholat. Maka hendaknya kita meminta perlindungan kepada Allah dari keraguan-raguan ini, apalagi dari waswas. Waswas ini dari syaitan, dari setan. Kita harus mewaspadai penyakit waswas ini, sangat berbahaya sekali. Sebagian berbahayanya dia tidak akan bisa khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang kedua kejiwaannya akan terganggu. Misalnya seseorang was-was dalam takbiratul ihram, maka dia akan sholatnya tidak akan bisa bisa tenang. Was-was dalam membaca Fatihah, nggak selesai, bis gitu aja. Dia mau baca bismillah nggak pas, baca bismillah aja lama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian seperti itu. Lama sekali. Akhirnya apa? Ini jadi masalah. Jadi baca masalah. Takbir juga begitu. Baca Fatihah juga begitu. Akhirnya apa? Ditimpa sesuatu yang was-was dalam hatinya, dan ini bisa membahayakan pada dirinya, bahkan kepada akalnya, pada akal dan pada kejiwaan orang tersebut. Dan ini menghinggapi sebagian orang sifat penyakit was-was ini, dan itu harus segera dihilangkan, harus diperangi. Was-was ini harus diperangi. Biasanya di pondok pesantren itu selalu ada yang seperti itu. Kalau di kamar mandi itu bisa sejam, 2 jam, nggak selesai. Entah apa yang dilakukannya di dalam kamar mandi itu. Ternyata dia wudhu nggak selesai. Karena was-was dalam wudhu. Perasaannya ada saja yang kering. Masih begini sudah rata. Gimana kayaknya kok masih diulang lagi dan seterusnya. Akhirnya nggak selesai. Dulu waktu saya di pondok itu juga ada anak yang seperti itu. Jadi dia ke kamar mandi berangkat duluan, sampai kemudian yang lain-lain menyusul, kemudian sampai jamaah sudah selesai, dia masih di kamar mandi, sehingga dia nggak bisa sholat jamaah. Nggak selesai sholat jamaahnya, sudah selesai dia masih wudhu aja dari tadi, belum selesai. Memang wajahnya putih karena terus disiram oleh air, tetapi ya kasihan orang seperti itu, kasihan dia sampai ketinggalan sholat berjamaah gara-gara ada was-was dalam dirinya dalam melakukan wudhu. Sehingga dikatakan bagi orang yang was-was, sungai Nil tidak cukup bagi dia untuk melakukan sholat, untuk melakukan mandi wajib.
Meskipun dia sudah selulup ke dalam sungai, keluar, dia masih was-was. Kayaknya masih ada yang kering, masuk lagi dan seterusnya. Maka itu tidak akan cukup air sebanyak di sungai Nil, dikatakan seperti itu. Nah, jadi was-was ini harus dihilangkan. Nah, dihilangkan dengan mengatakan misalnya Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a misalnya. Itu salah satu cara untuk menghilangkan was-was yang ada pada diri kita. Was-was ini juga menjadikan otak itu bisa berubah, artinya bisa menjadikan orang dalam tahap yang sangat parah itu bisa gila. Nah, dalam tahap yang sangat parah ya. Kalau masih biasa-biasa saja ya tidak, tetapi kalau sudah tahapnya tahap kronis, itu bisa menyebabkan seseorang gila, bahkan dia bisa bunuh diri karenanya. Nah, pernah sesuatu terjadi, dikisahkan ada seseorang yang wali majdzub. Wali majdzub itu wali yang gila, hilang akalnya. Seorang wali yang majdzub itu ucapannya tidak bisa dibuat pegangan. Kalau dia ngomong jangan dibuat pegangan, karena dia meskipun wali tapi dia sedang tidak sadar. Akalnya dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Maka kita tidak perlu kemudian mengambil hati setiap ucapan yang diucapkan oleh seorang wali yang majdzub. Suatu ketika ada seseorang yang dibilangin oleh wali majdzub, dikatakan kamu nanti akan mati kafir. Dibilang seperti itu sama wali majdzub itu. Sehingga orang ini menjadi takut. Wah, saya mati kafir. Dia mengatakan seperti dalam hatinya. Karena yang mengatakannya wali tapi sedang jazab. Semestinya orang ini tidak perlu mengambil hati dari ucapan dia, nggak perlu diseriusi, nggak perlu diperhatikan, udah dianggap sampah saja, ucapan yang nggak perlu didengar. Tetapi ternyata itu masuk dalam hati dia ketakutan, jangan-jangan saya mati kafir, jangan-jangan mati kafir dan seterusnya. Dia sehingga muncul was-was terus-menerus dalam hatinya sampai kemudian dia berakhir dengan bunuh diri. Dia kemudian mengatakan dia membawa pistol, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditembakkan, kemudian dia mati. Dia ingin memastikan kalau dia mati muslim. Dengan membaca 2 kalimat syahadat dulu, baru dia membunuh dirinya. Ini gara-gara was-was. Gara-gara was-was bisa seseorang bunuh diri seperti itu. Padahal apa? Padahal tadi ucapan itu semestinya dia abaikan saja. Wong yang mengucapkannya juga wali majdzub. Kalaupun yang mengucapkannya orang waras pun, ya diabaikan saja. Siapa yang tahu takdir Allah? Siapa yang mengetahui takdir Allah tentang akhir kita? Hanya Allah yang mengetahuinya. Maka tidak semestinya seseorang kemudian menjadi ragu atau was-was terhadap hal yang seperti itu. Kita lanjutkan. Jadi was-was ini sesuatu yang tidak baik, minasyaiton, dari setan, yang harus diperangi dan harus dihilangkan. Biasanya kalau guru kita itu kalau ada orang yang was-was, karena selalu ada yang seperti itu, maka biasanya dibentak saja. Bukan, kalau biasanya itu membuat dia waras itu. Takbir kok enggak jadi-jadi, dibentak saja dari belakang, nanti dia bisa jadi. Bukan itu, tapi itu juga salah satu cara. Tetapi yang diajarkan itu adalah dengan cara yang seperti tadi, yaitu mengikuti mazhab lain. Mengikuti mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i misalnya niat itu kan harus bersamaan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau dia itu was-was,
udah ikuti saja mazhab Maliki. Meskipun niatnya itu sesaat sebelum takbiratul ihram, sah, udah jadi, karena dia mengikuti mazhab yang lain. Atau misalnya seseorang baca Fatihahnya nggak jadi-jadi, nah, Bismillah nggak jadi-jadi, udah kamu ikut mazhab yang mengatakan Al-Fatihah bagi makmum, Fatihahnya imam itu adalah Fatihahnya makmum. Udah diam saja, dengarkan, ikuti imam. Itu nanti akan berakhir, was-was itu akan hilang. Nah, karena jika dibiarkan ini akan menjadi-jadi, berikutnya akan terus menjadi-jadi jika tidak ditanggulangi. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sujud sahwi dikatakan oleh muallif adalah sunnah, hukumnya sunnah, dan tempatnya adalah sebelum salam, qabla salam. Ini adalah dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, sujud sahwi sebelum salam. Tapi ada sebagian mazhab lain yang mengatakan sujud sahwi itu dilaksanakan setelah salam pertama, sebelum salam kedua. Jadi setelah assalamualaikum kemudian sujud sahwi. Itu dalam mazhab lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dan itu yang kita praktekkan, sujud sahwi tempatnya adalah sebelum salam. Nah, tapi kedua pendapat ini, baik sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam maupun yang dilakukan setelah salam, itu kedua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itu pernah dilihat bahwa beliau melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan pernah beliau juga melakukan sujud sahwi setelah salam. Nah, tetapi yang terakhir ini yang dipegangi oleh mazhab Syafi'i, Nabi yang terakhir melakukan sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, sebelum salam, sehingga Al-Imam Syafi'i itu menganggap bahwa yang terakhir ini menasakh yang pertama. Jadi Rasulullah pernah sujud sahwi setelah salam, Rasulullah juga pernah melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tetapi yang terakhir dilakukan oleh Nabi itu adalah sujud sahwi sebelum salam. Maka Imam Syafi'i berdasarkan ini menganggap bahwa berarti yang sujud sahwi sebelum salam itu hukumnya sudah dihapus, sudah dinasah dengan sujud sahwi yang sebelum salam, sehingga sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam dalam mazhab Syafi'i. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa hal. Kemudian ada beberapa poin yang tadi sebenarnya sudah kita sampaikan juga, tetapi perlu kita beri penekanan bahwa jika seseorang itu tidak membaca ta'awudz tadi sebelum membaca suratul Fatihah, lalu dia telah rukuk, kemudian dia ingat bahwa dia belum membaca ta'awudz ketika sebelum membaca Al-Fatihah. Kemudian dia berdiri lagi, dia sudah rukuk, kalau dia berdiri lagi untuk membaca ta'awudz, maka di sini batal sholatnya. Karena apa? Dia telah meninggalkan rukun untuk meninggalkan rukun, yaitu rukuk, untuk melakukan sesuatu yang sunnah. Demi yang sunnah rukunnya ditinggalkan, maka itu membatalkan sholat. Kemudian seseorang yang meninggalkan sunnah hay'ah ini, kemudian dia sujud sahwi dengan sengaja, maka batal sholatnya. Jadi sunnah hayat yang ditinggalkan, misalnya dia meninggalkan ta'awudz tadi, atau meninggalkan tawajjuh, membaca doaul iftitah, kemudian dia sujud sahwi dengan sengaja, padahal yang ditinggalkan bukan sunnah ab'ad, yang ditinggalkan adalah sunnah hay'ah, tapi dia sujud sahwi sebelum salam, dengan sengaja dia sujud sahwinya, maka batal sholatnya. Karena sunnah hayat itu tidak disunnahkan untuk sujud sahwi.
Kalau sunnah abad itu yang disunnahkan untuk sujud diganti dengan sujud sahwi. Nah, maka jika ada seseorang itu dia meninggalkan sunnah hay'ah kemudian sengaja dia sujud sahwi, maka di sini batal salatnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini tentang hal-hal yang ditinggalkan di dalam salat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.